Selamat datang di channel Idokem Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Sosiologi di bab kelompok sosial. Yang pertama, apa itu kelompok sosial? Dalam ilmu sosiologi, kelompok sosial sering juga disebut dengan kerumunan yang dapat diartikan sebagai individu-individu yang berada pada tempat yang sama. Lalu, ada perbedaan kelompok sosial dan kerumunan. Untuk kelompok sosial itu bersifat tetap, memiliki tujuan, interaksinya jelas dan terfokus, dan mengarah pada pembentukan masyarakat. Sedangkan kerumunan itu bersifat sementara, memiliki tujuan berbeda, interaksinya tidak terfokus, dan tidak mengarah pada pembentukan masyarakat. Lalu ada ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok sadar bahwa ia tergabung dalam suatu kelompok. Artinya, mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut sadar untuk saling berinteraksi supaya tujuan kelompok itu dapat tercapai. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Artinya, mereka yang bergabung di dalam kelompok saling mendapatkan feedback. Yang ketiga, adanya faktor pengikat antar anggota. Contohnya adalah paguyuban. Antar anggota paguyuban ini biasanya memiliki faktor pengikat, yaitu asal daerah yang sama. Dan yang keempat, antar anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Contohnya adalah ada peraturan di dalam kelompok, maka anggota yang tergabung dalam kelompok sosial tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan dalam kelompok tersebut. Jadi, antar anggotanya memiliki pola perilaku yang sama. Selanjutnya adalah tipe kelompok sosial. Tipe kelompok sosial ini ada yang menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, tipe kelompok sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah solidaritas mekanik, yaitu tidak ada pembagian kerja di dalam suatu kelompok, semua anggotanya mendapatkan beban kerja yang sama atau kolektif. Dan yang kedua, solidaritas organik, yaitu terdapat pembagian kerja. Jadi, setiap anggotanya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun antara satu dan lainnya saling bergantung. Lalu selanjutnya ada tipe kelompok sosial menurut Ferdinand Tunis, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Gesellschaft atau patembayan, yaitu kelompok sosial formal atau resmi yang didasari oleh ikatan lahiriah yang jangka waktunya terbatas. Contohnya adalah ikatan para pedagang atau pekerja. Dan yang kedua adalah Gemeinschaft atau paguyuban, yaitu bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah dan kekal. Contohnya adalah keluarga. Gemeinschaft ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada blood, yaitu mengacu pada ikatan kekerabatan atau garis keturunan. Yang kedua adalah place, yaitu ikatan berdasarkan kedekatan tempat tinggal atau tempat bekerja. Dan yang ketiga ada mind, yaitu mengacu pada hubungan persahabatan baik karena keahlian, pekerjaan, atau pandangan yang sama. Selanjutnya ada tipe kelompok sosial menurut Charles Coley. Dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada tipe kelompok sosial primer, yaitu kelompok yang akrab atau kenal satu sama lain secara informal, ditandai dengan pergaulan dan kerjasama tatap muka yang intim serta ruang lingkupnya adalah keluarga, teman, maupun rukun warga. Dan yang kedua ada tipe kelompok sosial sekunder, yaitu kelompok formal dan resmi, kemudian hubungan antar anggotanya tidak begitu akrab, ditandai dengan pergaulan yang formal, tidak pribadi, dan bercirikan kelembagaan, misalnya adalah partai politik. Selanjutnya, tipe kelompok sosial menurut W.G. Sommer. W.G. Sommer juga membagi tipe kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama ada in-group, yaitu kelompok yang antar anggotanya memiliki faktor simpati dan akrab satu sama lain. Di dalamnya terdapat kerjasama, hubungan persahabatan, keteraturan, dan kedamaian di dalamnya. Dan yang kedua ada out-group, yaitu kelompok yang antar anggotanya saling mengedepankan sikap antagonisme antipati. Di dalam kelompok ini terdapat kebencian, ketidakpedulian, dan permusuhan antar anggota satu dengan yang lain.
Selanjutnya ada tipe kelompok sosial formal group dan informal group. Untuk formal group, ini memiliki peraturan yang tegas yang sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan di antara anggotanya. Setiap anggota memiliki kedudukan disertai dengan pembagian tugas. Dan yang kedua ada informal group. Ini tidak memiliki struktur dan organisasi yang tegas dan pasti. Setiap anggota berada dalam kelompok kecil tanpa struktur formal. Selanjutnya ada kelompok semu. Kelompok ini bersifat sementara dan tidak memiliki kemungkinan untuk membentuk tradisi atau ikatan antar anggota. Bentuk-bentuk dari kelompok semu itu ada 3. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, pendengar formal. Kedua, kerumunan ekspresif yang direncanakan. Ketiga, kerumunan pengguna fasilitas yang sama. Keempat, kerumunan karena suasana panik. Kelima, kerumunan penonton, dan yang keenam, kerumunan tak bermoral. Lalu selanjutnya ada massa. Massa itu merupakan kelompok semu yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan, tetapi kemungkinan terbentuknya disengaja dan direncanakan. Misalnya adalah kelompok yang dikumpulkan untuk berdemonstrasi. Dan yang ketiga ada publik. Publik itu merupakan kelompok semu dengan ciri-ciri terbentuknya hampir sama dengan massa. Perbedaannya itu, publik kemungkinan terbentuknya tidak pada suatu tempat yang sama. Misalnya, publik yang terkonsentrasi pada radio atau televisi. Selanjutnya ada kelompok nyata. Kelompok nyata ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelompok statistik, yaitu kelompok yang anggotanya tidak memiliki kesadaran sosial dan terbentuk sebagai sasaran penelitian. Kedua, kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang sadar pada adanya kesamaan jenis, tetapi belum ada kontak dan komunikasi. Yang ketiga adalah kelompok sosial, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya unsur-unsur yang sama seperti tempat tinggal, pekerjaan, dan kedudukan. Dan yang keempat adalah kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang terorganisasi dan memiliki struktural formal seperti ketua, staf, dan anggota. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Sosiologi di bab kelompok sosial. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.